Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan, liputan rahmat dan istiqomah dalam amalia ma'rifat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalia apa yang paling bagus ketika kita mempunyai orang tua ataupun kerabat ataupun saudara? Jadi apa amalia yang terbaik ketika mereka menjelang sakaratul maut ataukah setelah sakaratul maut ataukah semasa hidupnya? Biasanya daripada kalangan-kalangan umum itu biasanya menggunakan Al-Fatihah. Jadi bertawassul ataupun memberikan hadiah Al-Fatihah. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya, yang dimana biasanya ketika seseorang itu meninggal, seseorang mati ataupun menemui ajalnya, setelah itu memberikan Al-Fatihah supaya berharap agar hadiah Al-Fatihah ini akan menjadi tambahan daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut, atau membawa keberkahan pada orang tersebut. Itu sangat luar biasa juga, karena itu akan sampai, itu pasti akan sampai dengan cara ketika membacakan itu jangan sampai ada nafsu ananiyah kepada diri seorang pembaca kepada si pengirim, agar lurus ya. Maka senantiasa diperbaiki daripada niat. Sementara niat itu tak berhuruf, tak bersuara. Jadi niat itu timbul daripada kehendak. Kehendak ini daripada sifat ma'ani. Nah, di situ salahnya ketika kita ini merasa mengirimkan Al-Fatihah kepada saudara, keluarga, kerabat, bahkan orang tua. Di situ salahnya. Kenapa? Karena sifat ma'ani itu jelas-jelas iradah, itu sifatnya Allah. Nah, sifatnya Allah ini, iradahnya Allah ini, maka otomatis yang berniat itu adalah sifat iradah, atau yang berniat itu dalam dimensi keruhanian. Jadi bukan jasad, bukan jiwa yang berniat. Jadi perlu dipahami, yang berniat itu adalah ruhaniyah. Jadi di sini untuk meletakkan kebenaran itu, artinya untuk sampai kepada level ruhaniyah harus meletakkan akunya ya, titik fokus akunya itu kepada ruhaniyah. Jadi sebagai ruhani, bukan sebagai jasmani, bukan sebagai jiwa. Nah, jasmani ataupun jiwa ini bisa dikatakan tubuh kasar dengan tubuh halus. Jadi bukan kedua ini yang berniat. Yang berniat itu adalah halusnya halus. Itulah rohani, nyawa. Itulah yang berniat. Nah, ketika sudah diketahui bahwa nyawa itulah yang berniat sebenarnya, maka sudah pasti nyawa ini daripada sir terbitnya. Karena yang mengendalikan daripada nyawa, yang mengendalikan sifat tujuh, itulah sir, rahasia. Kalau sudah tahu seperti itu, maka rahasia itu tidak lain daripada akunya yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kita itu yang membaca Al-Fatihah, jangan sampai kesadaran jasmani, kesadaran jiwa yang membaca Al-Fatihah. Seminimal-minimalnya kesadaran ruhani atau kesadaran nyawa yang membaca. Kalau sudah paham seperti itu, alhamdulillah, luar biasa. Nah, kemudian apa sarannya yang lebih afdol? Mau dikatakan lebih afdol kah, tidakkah? Nah, kenapa dikatakan lebih afdol?
Karena ketika seseorang itu ya mampu mengetahui hakikat keselamatan, kunci keselamatan dunia akhirat, dia pasti mampu untuk memberikan kunci keselamatan itu kepada keluarganya, bahkan 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah. Itulah kuncinya adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Nah, apakah syahadat tauhid, syahadat rasul ini bisa dipakaikan kepada orang tua kita? Jawabannya sangat-sangat bisa dan sangat dianjurkan. Oleh guru kita dianjurkan. Jadi bagaimana caranya untuk memakaikan? Sebelum memakaikan orang, pakaikanlah dulu diri sendiri. Sebelum memakaikan orang syahadat, kita harus tahu dulu syahadat yang sebenarnya, hakikat syahadat yang sebenarnya. Kalau sudah tahu siapa hakikat syahadat itu yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan betul-betul memahami hakikat diri itu, alhamdulillah baru bisa memakaikan kepada orang lain. Nah, di situ kuncinya. Jadi bagaimana caranya kalau kita sudah mengetahui misalnya hakikat syahadat, ya, syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Nah, caranya bagaimana? Ketika orang itu mau sakaratul maut ataupun terjadi dalam sakaratul maut, ya, itu pegang dengan tangan kanan ubun-ubunnya. Pegang tangan kanan ubun-ubunnya. Kemudian setelah memegang itu, kalau bisa, kalau bagusnya hadapnya berwudu ya. Pegang ubun-ubunnya. Ini waktu sakaratul maut. Kemudian ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, di situ ganti rupaku dengan rupanya. Artinya ganti kesadaran orang itu yang ditalkinkan atau orang itu yang mau dipakaikan syahadat. Ganti rupamu dengan orang itu. Misal, saya punya teman ini di depan, namanya Doni kah, misal ya, namanya Doni. Ini Mas Doni sakaratul maut. Nah, kemudian setelah saya bacakan basmalah, saya ganti rupaku dengan rupanya Mas Doni. Artinya saya batinkan rasa, di dalam rasa itu saya jadi Mas Doni. Nah, setelah seperti itu baru saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini bukan cuma diucap, betul-betul dipakaikan. Jadi betul-betul dirasakan, betul-betul kita fana kepada Mas Doni, baru dipakaikan syahadat. Bukan kita itu hanya membaca syahadat, tapi memakaikan Mas Doni tadi syahadat. Nah, setelah dipakaikan, baru kita mengatakan berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah, selesai, itu saja. Itu bagi orang yang sakaratul maut. Nah, kalau orang jarak jauh tidak bisa diitukan, boleh ditunjuk dengan jari telunjuk dengan jempol bersentuhan, ditunjuk dari jarak jauh. Baca basmalah, ganti rupaku dengan rupanya, baru syahadat, baru berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kalau jarak jauh boleh Mas? Boleh. Dari sini ada kita punya saudara di sana, meskipun belum sakaratul maut ataupun masih sehat, itu boleh dipakaikan syahadat. Nah, itu dipakaikan. Itulah maksudnya biasanya ya. Guru-guru kita mengatakan begini, siapa yang mengajarkan ma'rifat ya, siapa yang mengajarkan ma'rifat kemudian dia paham tentang ma'rifat itu, nah, maka dia itu 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah, itu insya Allah selamat. Nah, kan pernah dengar seperti itu. Siapa yang belajar ma'rifat dan dia betul-betul mengenal daripada Allah, itu juga dikatakan anak soleh. Itu juga dikatakan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya telah meninggal, namun anak itu yang dikatakan anak soleh sebenarnya dia ma'rifat kepada Allah dengan tanpa meninggalkan syariatullah. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak bisa dipandang enteng, saudara. Tidak bisa dipandang enteng.
Jadi kalau sudah dipakaikan seperti itu, baik itu dalam keadaan hidup, bahkan telah meninggal, itu boleh. Jadi misalnya dia meninggal, nah itu boleh dipakaikan. Sudah meninggal 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, boleh dipakaikan. Yang penting ingat wajahnya. Kalau tidak ingat wajahnya, berarti di situ ganti namaku dengan namanya. Kalau tadi ganti rupaku dengan rupanya, ini ganti namaku dengan namanya, baru ucap syahadat tauhid dengan syahadat Rasul tadi. Baru berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun yang paling penting di sini ketika memberikan itu atau memakaikan itu betul-betul bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, bukan, tapi betul-betul dipakaikan itu. Jadi kita memfanakkan diri kita kepada si orang tersebut, sudah betul rasanya di situ, kita jadi orang itu, baru dipakaikan 2 kalimat syahadat. Insyaallah itu amaliyah terbaik juga. Jadi Al-Fatihah tidak tertinggal, itu juga tidak ditinggal. Namun kata guru-guru kita, yang penting ketika memakaikan itu, engkau telah meleburkan dulu dirimu kepada Nur Muhammad. Baru Nur Muhammad lebur kepada Nurullah, Nurullah kepada aku yang sebenar-benarnya. Jadi bukan engkau yang memberikan keselamatan, atau bukan engkau yang memberikan seperti pertolongan atau syafaat atau apakah, bukan. Itu murni Allah Subhanahu wa taala melalui Nur Muhammad. Itulah yang sebenarnya. Sama dengan kita begini. Bukan Allah yang memberi rezeki. Bukan Allah yang memberi rezeki langsung, bukan. Itu kalau dalam posisi orang-orang yang syariat. Tapi pada saat posisi orang-orang yang telah ma'rifat, artinya orang-orang yang telah tembus suhud batin, Allah yang memberikan rezeki. Nah, tapi kalau orang-orang syariat atau orang-orang yang pandangannya syariat saja, itu mengatakan begini, yang memberikan itu Allah, tapi kepada manusia, melalui manusia, itu masih ada 2. Melalui. Nah, sementara orang-orang tauhid memandang itu satu kesatuan. Jadi yang memberikan af'al Allah juga. Jadi ketika datang orang memberikan uang atau rezeki ataupun hadiah, nah di situ bukanlah orang dipandang, tapi af'al Allah. Jadi Allah memang yang memberikan rezeki. Nah di situ. Jadi sama, meskipun kelihatannya orang yang mendoakan atau orang yang menzikirkan atau orang yang memakaikan syahadat, kelihatannya, tapi itu adalah tiada lain daripada af'alullah. Jadi yang memberi selamat dan sebagainya hanyalah Allah, dan tidak ada jaminan kecuali Allah yang menjamin. Nah seperti itu. Ini hanya amalia. Karena banyak yang bertanya, ada juga yang sakratul maut kemarin, ada juga yang ini, dan lebih dari 7 orang, maka kita angkat di sini, itu dipakai. Nah, untuk teman-teman yang pernah 9 bab, paham ini ya, paham. Ya, yang 9 bab, nah ini bab praktek. Itu ya, di pelajaran ke 7 kalau tidak salah, kalau tidak 7, 8. Ya, ini. Tapi tidak selengkap yang di bab itu. Jadi ini yang umumnya saja. Jadi kita saling berbagi, artinya secara syariat ya, secara syariat saling berbagi. Pakailah amalia tersebut. Tapi sebelum memakainya betul-betul mengetahui dulu syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Ya, kalau di sini syahadat tahqiq ya, bab kedua. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, sebelum mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, betul-betul ya sudah meleburkan ke Nur Muhammad. Jadi jiwa, pikiran, perasaan dileburkan ke Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Artinya kalau secara syariatnya begini, yang menyatakan ataupun yang menyaksikan ataupun yang mi'raj kepada Allah itu adalah nyawa.
Jadi nyawa itu jangan jasad, jangan mulut yang berkata asyhadu alla ilaha illallah, jangan hati, jangan jiwa. Jadi yang mengatakan itu dalam dimensi ruhani ataupun dimensi nyawa. Jadi nyawa itu yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Nyawa berkata seperti itu. Nah, baru Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku telah menyatakan diriku kepada wujudku, yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi nyawa kepada sir, nah, sir tiada lain daripada aku. Nah, aku itu menyatakan dirinya kepada Rasulullah, menyatakan dirinya kepada Muhammad, Nur Muhammad Rasulullah. Nah, itu. Baru kalau sudah seperti itu, nah, pakaikanlah orang. Tapi kalau kita saja belum bisa syahadat secara hakikat, nah, itu yang lebih sulit sebenarnya. Karena syahadat, sebelum bersyahadat ini harus makrifat dulu. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Jadi minimal makrifat sifat dengan makrifat zat. Kalau masih di makrifat af'al, makrifat asma, itu masih masih perlu lagi di upgrade. Artinya ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma, di atasnya ma'rifatul sifat, baru ma'rifatul zat. Af'al, asma, sifat, zat. Itu 4 itu yang perlu diketahui saja dulu. Diketahui kedudukannya zat itu yang mana. Oh, zat itu yang laisa kamitsli syai', yang meliputi segala sesuatu. Sifatnya itu yang mana? Oh, sifatnya itu yang masih laisa juga, cuma telah wujud. Nah, itulah yang bernama Ahmad Rasulullah. Nah, atau ruh semesta alam, itu sifatnya Allah. Asma'nya yang mana? Nah, kemudian af'alnya yang mana? Nah, tahu itu insyaallah bisa untuk melakukan syahadat. Nah, mungkin seperti itu saja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prakteknya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.